Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Rahayu, kelas 5B dengan NIM 18040300066, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma linear regression. Di sini ada pengertian algoritma linear regression. Regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas yang dapat dinyatakan dengan suatu model regresi linear. Algoritma regresi linear sederhana suatu metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Maka regresi linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear univariat dan regresi linear multivariat. Regresi linear univariat. Pada regresi linear univariat, variabel bebas yang terlibat hanya satu saja. Oleh karena hanya memiliki satu variabel bebas, maka hanya akan terdapat variabel input X dan output Y. Kedua variabel ini akan dimodelkan sebagai sumbu X dan sumbu Y pada diagram Cartesius. Regresi linear multivariat. Regresi linear multivariat adalah model regresi linear dengan lebih dari satu variabel respon Y yang saling berkorelasi dan satu atau lebih variabel prediktor X. Regresi ini dilakukan untuk menyeleksi variabel yang tidak signifikan dan tetap mempertahankan variabel yang signifikan secara statistik terhadap model. Di sini ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Line Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam kegiatan produksi antara lain. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan produksi yang dihasilkan. Di sini ada model persamaan regresi linear sederhana. Model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y variabel respons atau variabel akibat, X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, A konstanta, B koefisien regresi, kemiringan atau slope, besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor.
Contoh gambarnya seperti di samping. Dan di sini saya akan menjabarkan algoritma dengan rumus yang sudah disiapkan. Persamaan regresi linear, regresi itu sendiri merupakan model hubungan antara variabel-variabel yang dapat dihampiri oleh suatu garis lurus. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai A dan B. Rumus menghitung konstanta sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Di sini ada tabel penjabaran algoritmanya. Di sini penjabaran algoritmanya dari tahun periode X, jumlah pengeluaran Y. Yang pertama 2011 jumlah pengeluarannya 276.610. 2012 800.210. Tahun periode ketiga 2013 129.320. Tahun periode 2014 786.221. Tahun periode 2015 330.213. Di sini ada penyederhanaan data pengeluaran. Jadi tabel yang di sebelahnya sudah disederhanakan menjadi seperti ini. X 11, Y 276.610. Yang tahun periode 2012 di sini ditulis X 12 800.210, dan tahun periode 2013-nya ditulis X 13, Y-nya 129.320. Yang 2014-nya X-nya 14, Y-nya 786.221. Yang tahun periode 2015 X 15, Y 330.213. Di sini kita menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kita turunkan semua nilainya. Yang X ini diambil dari penyederhanaan data tadi. Kita taruh X-nya 11, Y-nya kita ambil dari data penyederhanaan data pengeluaran tadi. Y-nya 276.610, kita taruh di bawah sini. Nilai X kuadratnya yang 121 ini diambil dari X dikali X. Jadi 11 dikali 11 hasilnya 121. Dan yang Y kuadratnya itu hasil dari Y dikali Y, 276.610 dikali 276.610, dan ini hasilnya 76.513.092.100. Yang nilai XY-nya hasil dari X dikali Y. Jadi 11 dikali 276.610 hasilnya 3.042.710. Kita lanjut ke yang nomor 2. X-nya 12, Y-nya 800.210. X2-nya diambil dari nilai 12 dikali 12, hasilnya 144. Dan Y kuadrat hasil dari
800.210 dikali 800.210, hasilnya 640.336.044.100. Dan yang XY hasil dari perkalian X, nilai X dan nilai Y, jadi 12 dikali 800.210, hasilnya 9.602.520. Yang tahun periode 13, X-nya 13, Y-nya 129.320. X kuadrat hasil dari 13 dikali 13, hasilnya 169. Dan yang Y kuadrat hasil dari nilai Y 129.320 dikali 129.320. Hasilnya 16 juta. Hasilnya 16.023.662.400. Yang XY hasil ini dari perkalian X, nilai X dan nilai Y, jadi 13 dikali 129.320, hasilnya 1.681.160. Yang berikutnya X 14, Y 786.221. X kuadratnya hasil dari 14 kali 14 sama dengan 196. Y kuadratnya hasil dari nilai Y dikali dengan nilai Y, 786.221 dikali 786.221, hasilnya 619.460.841. XY, nilai XY ini hasil dari perkalian nilai X dan Y, jadi 14 dikali 786.221, hasilnya 11.007.094. Tahun periode yang terakhir 2014, X-nya 15, Y-nya 330.213, X kuadratnya nilai X dikali nilai X, 15 dikali 15, hasilnya 225. Y kuadrat hasil dari 330.213 dikali 330.213, hasilnya 109.420.625.369. XY hasil XY ini diambil dari nilai X dikali dengan nilai Y, 15 dikali 330.213, hasilnya 4.953.195. Sigma sama dengan 65. Nah, nilai sigma ini diambil dari jumlah seluruhnya X, jumlah seluruhnya nilai X yang 11, 12, 13, 14, 15 kita jumlahkan, hasilnya 65. Dan yang nilai Y juga kita jumlahkan semuanya, hasilnya 23.226.574. Yang X kuadratnya kita jumlahkan juga semuanya, hasilnya 855. Yang Y kuadrat kita jumlahkan juga semua, hasilnya
1.466.756.884.810. Yang XY juga dijumlah semuanya seperti sebelumnya. Hasil keseluruhannya 30.286.679. Kita lanjut ke menghitung nilai konstanta A dan koefisien B berdasarkan rumus yang telah disediakan. Yang A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat sama dengan sigma Y. Sigma Y ini kita turunkan hasil dari tabel sebelumnya. Kita lihat ke tabel sebelumnya. Sigma Y. Ini sigma Y. 23.226.574. Kita masukkan ke sini. 23.226.574 dikali sigma X kuadrat. Kita lihat lagi di tabel. Sigma X kuadrat 855. Kita taruh di sini dikurang sigma X. Sigma X 65. Kita taruh di sini dan dikali sigma XY. Sigma XY kita lihat di tabel 30.286.679. Kita taruh di sini per N-nya itu jumlah tabel, kita tulis 5, jumlah tabelnya ada 5 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat tadi 855 dikurang sigma X. Sigma X-nya tadi 65 kuadrat. Terus sama dengan yang sigma Y dan sigma X kuadrat kita kalikan dulu, hasilnya 19.858.720.770 dikurang oleh hasil dari perkalian sigma X dikali sigma XY. 65 dikali 30.286.679. Hasilnya 1.934.634.135 per 5 dikali 855. Hasilnya 4.275 dikurang 4.225. 4.225 ini hasil dari 65 kuadrat. Lanjut kita ke berikutnya sama dengan 19.988.720.770 dikurang 1.934.634.135. Hasilnya 17.890.086.635 per 50 ini hasil dari 4.275 dikurang 4.225 sama dengan 357.801.732,7.
ini hasil dari 17.990.886.635 dibagi 50, hasilnya 358.801.732,7. Kita lanjut menghitung nilai koefisien yang B. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan N-nya tadi jumlah tabelnya 5, kita taruh di sini 5. Sigma XY-nya kita lihat, XY-nya 30.286.679. Kita taruh di sini 30.286.679 dikurang sigma X 65, sigma X-nya 65 dikali sigma Y-nya 23.226.574 per N-nya tadi jumlah tabel ada 5, sigma X kuadrat 855, di sini ada 855 dikurang sigma X 65 kuadrat sama dengan 151.433.395 dikurang 1.599.727.310 per 4.275 dikurang 4.225. Ini hasil dari penjumlahan yang atas ini dikalikan sama dengan minus 1.393.293.915 per 50. Kita bagi 50, hasilnya sama dengan minus 27.165.878,3. Maka regresinya adalah Y sama dengan A plus BX sama dengan 357.732,7 ditambah minus 27.165.878,3. Nah, ini hasilnya dari yang nilai A dan nilai B. X-nya ini variabel bebas sama dengan 357.801.732,7 ditambah min 27.165.878,3. X-nya itu variabel bebas, jadi kita masukkan 15, kita jumlahkan lagi sama dengan 351.732,7 ditambah min 488.175 dan hasilnya sama dengan minus 49.686.442,3. Dan ini hasil akhirnya. Hasil akhir dari nilai konstanta A dan koefisien B. Thank you. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.